Ciao ragazzi, sono Samu Castillejo, vi consiglio di andare a... There is always rumors. I know that Barba have problems in his family too. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's Barba dikabarkan sepakat hengkang dari Persib Bandung. Boyan Hodak akhirnya buka suara. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak akhirnya buka suara mengenai rumor yang menyebutkan Federico Barba akan hengkang dari skuad Maung Bandung. Yaps, menjelang berakhirnya putaran pertama kompetisi Super League 2025-2026, Persib dikabarkan akan ditinggalkan bek andalannya, Federico Barba. Bek Persib Bandung itu kabarnya diminta oleh Pescara. Tak hanya itu, klub Liga Italia lainnya juga tertarik ingin memakai jasanya. Di tengah derasnya rumor yang mengaitkannya dengan kepulangan ke Italia, Federico Barba di media sosial mengonfirmasi bahwa ia memang harus kembali ke Eropa. Menjawab salah satu pertanyaan dari penggemar di akun Instagramnya, bek berusia 32 tahun ini membenarkan bahwa dia akan meninggalkan Bandung. Namun, dia juga meluruskan bahwa tujuannya belum pasti dan alasan utamanya adalah murni karena urusan keluarga. Meski begitu, menurut Boyan Hodak, menjelang dibukanya bursa transfer, berbagai rumor selalu ada, dan ini merupakan hal biasa dalam sepak bola. Pelatih asal Kroasia ini memahami mantan pemain timnas Italia U21 ini memiliki kendala terkait keluarga. Hanya saja, Boyan menegaskan jika Persib Bandung mendatangkan Federico Barba dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Lebih lanjut, pelatih yang membawa Persib meraih back-to-back juara kompetisi Liga 1 ini menuturkan, dengan kontrak yang masih ada, maka musim ini Federico Barba akan tetap menjadi bagian dari skuad Maung Bandung. Lihat, selalu ada rumor, dan saya tahu Barba ada kendala dengan keluarga untuk beradaptasi di sini. Tapi dia punya kontrak 2 tahun. Jika dia memiliki kontrak, maka dia akan tetap tinggal, ungkap Boyan Hodak. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Ada yang baru di latihan Persib. El Anaconda mendadak berubah drastis. Apa yang terjadi? Yuk kita simak videonya. Sebagaimana yang diketahui, sejak awal kedatangannya di awal musim ke Persib Bandung, sosok Ramon Tanque langsung menjadi sorotan publik, khususnya para bobotoh. Sorotan tersebut tentu bukan tanpa alasan. Pasalnya, sejak pertama kali muncul mengenakan seragam latihan Persib, penampilan Ramon dianggap cukup mencolok. Banyak mata tertuju pada celana latihan yang dikenakannya, yang dinilai berukuran sangat ketat dan kecil. Hal inilah yang kemudian memunculkan berbagai julukan unik dari bobotoh, mulai dari El Kanjut, El Gubal Gabel, hingga yang paling viral, El Anaconda. Julukan-julukan tersebut jelas ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya di kalangan bobotoh termasuk para ibu-ibu. Namun seiring berjalannya waktu dan setelah julukan tersebut semakin viral, Ramon Tanque nampaknya mulai menyadari perhatian berlebih terhadap penampilannya itu. Terbaru, dalam sesi latihan Persib yang digelar belum lama ini, ada perubahan mencolok dari penampilan sang striker asal Brasil tersebut. Benar saja, Ramon kini terlihat mengenakan celana latihan dengan ukuran yang jauh lebih longgar dibanding sebelumnya. Perubahan ini membuat bagian yang sebelumnya dianggap terlalu menonjol, kini terlihat lebih tertutup dan tidak lagi menjadi pusat perhatian. Lagi dan lagi, perubahan sederhana ini pun langsung menjadi bahan perbincangan bobotoh, yang menilai Ramon kini tampil lebih aman dan fokus sepenuhnya pada latihan bersama skuad Maung Bandung. Menariknya, meski tampil lebih tertutup, semangat dan keseriusan Ramon di lapangan tetap terlihat maksimal. Ia tetap aktif, agresif, dan berusaha menunjukkan kualitasnya sebagai ujung tombak Persib. Bahkan, atas perubahan itulah, Ramon kini mulai menunjukkan kualitasnya sebagai striker yang ganas. Gol-gol pun mulai berdatangan, meski itu harus diciptakannya melalui proses yang cukup panjang. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian soal penampilan terbaru El Anaconda ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kemenangan Persib Bandung atas Persija bernilai lebih dari 3 poin. Mark Klok sangat termotivasi. Kapten Persib, Mark Anthony Klok, menekankan pentingnya kemenangan ketika menjamu Persija Jakarta.
Bukan soal mempengaruhi posisi di klasemen, tapi laga ini mempertaruhkan harga diri. Sebagaimana yang diketahui, duel dua tim yang eksis sejak era perserikatan ini akan tersaji di pekan ke-17 Super League. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu mendatang. Persiapan sudah dimulai Persib sejak Rabu kemarin, dan para pemain terlihat sangat termotivasi. Klok menilai, rekan-rekan satu timnya begitu berhasrat untuk bisa tampil pada laga klasik melawan Persija. Suasana ruang ganti yang harmonis juga akan memberi dampak positif bagi Persib. Semua akan saling bahu-membahu untuk mewujudkan misi meraih kemenangan di laga derby melawan sang rival. Kondisi kita baik, persiapan baik, hari ini kita komplit. Kita sangat antusias dan lapar untuk main di match ini. Ruang ganti lumayan baik, semua ada sekarang. Dan seperti saya bilang sebelumnya, kita antusias. Semuanya pemain mau main, mau starting dan mau kasih yang terbaik. Ini sangat baik, ungkap Mark Klok. Bergabung dengan Persib pada awal musim 2021-2022, ini menjadi musim kelima Klok merasakan atmosfer pertandingan klasik melawan Persija. Dia menyebut animonya selalu besar dan makin paham dengan arti kemenangan di laga syarat gengsi ini. Kini dengan persaingan di klasemen yang juga ketat, makna kemenangan jadi makin besar. Saat ini Persija berada di urutan kedua klasemen dan Persib menguntit tepat satu posisi di bawahnya. Kedua tim juga sama-sama mengoleksi 35 poin dari 16 pertandingan. Tak ada beda, saya pikir match ini selalu spesial. Ini bukan lagi match untuk klasemen, ini match untuk pride, untuk rivalitas, untuk kota ini, dan ini untuk harga diri. Tetapi kalau lihat klasemennya juga sangat pendek sekarang. Kita juga sangat dekat. Match ini bukan untuk 3 poin, tetapi 6 poin. Buat tim ini sangat krusial. Tandas Mark Anthony Klok. Persib makin garang di bursa transfer. Giliran ex AC Milan jadi target serius manajemen. Siapakah dia? Yuk kita simak videonya. Persib Bandung tampaknya akan kembali melancarkan manuver transfer grade A pada paruh musim 2025-2026. Sebagaimana yang diketahui, dalam beberapa bursa transfer terakhir, Persib Bandung diketahui kerap mendatangkan pemain grade A. Sebelumnya, pada bursa transfer awal musim, Persib mendatangkan nama-nama papan atas seperti Tom Hai, Eliano Reinders, hingga Federico Barba. Kini, Pangeran Biru berpotensi mengulangi langkah serupa di paruh musim. Belum lama ini terdapat satu nama ex AC Milan yang dikabarkan masuk radar Persib, yakni Samu Castillejo. Kabar Persib membidik Samu Castillejo pertama kali dibagikan akun Instagram yang membahas sepak bola Indonesia, @transferligina. Yaps, potensi Persib dalam merekrut Samu Castillejo juga terbilang sangat besar. Sebab kontrak Samu bersama klubnya saat ini, JDT, akan segera habis pada 31 Mei 2026. Di sisi lain, nilai pasar ex AC Milan itu juga berada di angka 6,52 miliar. Hal ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan para pemain Persib lainnya. Selain itu, terdapat sejumlah nilai tambah apabila Persib Bandung jadi merekrut Samu Castillejo. Nilai tambah pertama tentu berkaitan dengan jam terbang sang pemain. Seperti yang telah disebut sebelumnya, Samu Castillejo sempat memperkuat tim kelas Eropa seperti AC Milan. Selama memperkuat Milan, winger 30 tahun itu sempat mengoleksi gelar Liga Italia bersama AC Milan di musim 2021-2022. Tak hanya itu, Samu Castillejo merupakan pemain serba bisa atau versatile. Sang pemain diketahui dapat dimainkan di 8 posisi berbeda, yakni sayap kanan, sayap kiri, gelandang serang, gelandang kanan, penyerang tengah, penyerang kedua, gelandang tengah, dan gelandang kiri. Jelas hal tersebut adalah tipikal pemain yang sangat diidamkan Bojan Hodak. Melihat kondisi tim saat ini, Samu Castillejo merupakan opsi yang paling realistis untuk menambah kedalaman skuad. Lantas bagaimana nih tanggapan para bobotoh? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.